Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan bacakan suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Ini tarikan energi untuk melihat bagaimana situasi terkini hubungan Sagittarius dengan pasangan sahnya ya. Namun seperti biasa sebelum memulai mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Sagittarius dengan pasangan sahnya. Nah, kalau mari tangkep begini ya. Oke, jadi Sagittarius sepertinya lebih orangnya itu tuh lebih pasif ya. Orangnya lebih pasif, barangkali di sini tuh Sagittarius lagi punya ada kebutuhan agar si pasangannya ini tuh melayani dirinya gitu ya. Jadi kayak ada sebuah permintaan, kamu sebagai pasanganku tolong dong berikan aku rasa puas secara emosional. Nah, begitu ya. Jadi di sini nampaknya mari Sagittarius lagi tidak terfikir oleh dia. Dia sebagai seseorang yang sedang menjalani hubungan dengan pasangan sahnya ini juga punya tanggung jawab untuk apa-apa yang dituntut oleh Sagittarius dari pasangan sahnya gitu ya. Sagittarius lebih mengambil posisi sebagai penerima daripada si pemberi gitu ya. Sagittarius lagi juga tidak terfikir dalam sebuah relationship, alangkah baiknya jika ada tindakan take and give yang sama besarnya. Tidak ada yang diutamakan, tidak ada yang diprioritaskan. Keduanya sama-sama utama, keduanya sama-sama prioritas. Gitu ya. Lagi keskip kayaknya pemahaman demikian. Ataupun kalau Sagittarius pernah mengetahui hal itu, tapi itu tuh hanya sebatas kayak ujar-ujaran belaka aja gitu loh ya. Nah, tapi pada prakteknya, karena dilihat pada prakteknya, Sagittarius di sini tuh lebih kayak mestinya harus dia saja yang bikin aku senang hati, dia saja, orang lain lah katakan gitu ya. Orang lain harusnya berlaku baik. Orang lain harusnya berlaku menyenangkan untuk dia. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi di sini tuh kayak Sagittarius kalau untuk ya pada akhirnya begitu ya, hanya mengharapkan persembahan dari pasangan dan menerima persembahan itu aja. Nah, di sana. Ya. Mungkin aja Sagittarius bisa ya beranggapan bahwa hal ini tuh pantas gitu. Soalnya dia dulu merasa dia pernah, aku aja yang ngasih sama dia. Sekarang gantian dong. Dialah lagi yang ngasih sama aku. Nah, misalnya kayak gitu ya. Entah apakah itu betul atau itu hanya sebatas perasaannya dia aja yang udah pernah berjuang, memberikan kebaikan hati, mempersembahkan yang terbaik, entahlah ya. Pokoknya yang mari tangkap di sini bahwa Sagittarius seperti yang mengharapkan kalau dia mendapatkan banyak dari pasangan sahnya ini atau mendapatkan banyak dari orang-orang lain. Jadi di sini tuh kayak Sagittarius dia nampaknya lagi banyak merasa kosong ya jiwanya dia.
Jadi sehingga entah dia sadari atau enggak, tuntutan untuk diisi oleh orang lain ini tuh jatuhnya jadi sangat besar gitu loh. Mungkin di sini juga kayak kesadaran bahwa bahagia itu adalah kewajiban individu masing-masing gitu ya. Nah di situ tuh dia bisa lupa atau mungkin dia nggak ngerti gitu ya. Nah di sana. Jadi nggak usah heran kalau Sagittarius ini tuh sesuai dengan konteks judul, dia udah punya pasangan sah, tetapi juga membuka diri pada pria lain, menghadirkan wanita lain. Itu tuh hanya menunjukkan jiwa dia tuh lagi gersang. Gitu ya. Ada rasa haus di situ. Ada rasa haus. Ada rasa butuh. Eksistensi dirinya ini tuh jadi semakin kuat dalam kehidupan dengan cara diberikan asupan oleh orang lain. Begitu ya. Memang kalau mari lihat ini bisa bukan dalam bentuk tuntutan rewel ya, yang diverbalkan, kamu ya mestinya gini, harusnya kamu gini. Nampaknya mari memang ini bisa tidak dia artikulasikan, tidak dia dendangkan apa butuhnya dia dengan suara gitu ya. Nah, tapi itu diam-diam di dalam jiwa, tuntutan diam-diam di dalam jiwa. Nah, kayak gitu ya. Dan di sini walaupun Sagittarius katakanlah ya sedang memiliki pasangan lebih dari satu, tapi bukan berarti di sini kan Sagittarius itu tuh punya pasangan 2 atau mungkin 3. Soalnya ini tuh bisa karena gersang jiwa itu tuh bisa nih mintanya itu tuh langsung cepat, kegersangan jiwa ini tuh dilepaskan gitu ya. Jadi itu mau itu terkoneksi dengan lebih dari 2 orang bahkan gitu. Nah tapi intinya begitu. Kalaupun dia sudah punya banyak deretan pria lain atau wanita lain dalam hidupnya dia, cuman kalau mari lihat untuk urusannya dia sama si pasangan sahnya ini tuh pun si pasangan sah sebenarnya tuh kayak masih di matanya Sagittarius ya. Ini tuh masih menjadi sebuah keran yang penting juga bagi hidupnya dia. Jadi tidak akan dia tinggalkan ini si pasangan sah. Walaupun dia udah punya pria lain, walaupun dia punya wanita lain. Gitu ya. Bahkan mungkin ini bisa sebenarnya dari si pasangan sah ini tuh harapan untuk mendapatkan kepuasan itu tuh lebih besar, walaupun dia bisa juga dapat dari orang-orang lain ya. Nah di situ. Dan ya posisinya ya banyakan menunggu di sini ya modelnya Sagittarius. Memang dia tidak yang terlalu agresif gitu. Dia hanya lebih cenderung menunggu biar si pasangan ini tuh sadar ya, sadar untuk memperhatikan dirinya, memberikan kepuasan batinnya dia gitu ya, atau memberikan ketenangan pikirannya. Jadi posisinya itu tuh lebih banyak pasif, tapi ini tuh bisa kayak pasif agresif ya modelnya Sagittarius. Ya mungkin dia memang lagi kurang bersepakat di sini dengan apa yang dilakukan oleh si pasangan sah. Karena mari lihat ini tuh nampaknya si pasangan sah setelah menghadapi modelnya Sagittarius yang seperti ini, tadinya dia mungkin tuh merasa ya udahlah nggak apa-apa. Aku memang tahu kalau Sagittarius ini tuh lagi butuh banget sama aku gitu.
Nah, jadi kayak masih menarik permainan relationship ini di matanya dia gitu ya. Tetapi ini kayak mengalami sebuah perenungan dianya. Ngapain juga ya hubungan yang kayak gini ya. Memang sih dia nggak terlalu merepotkan. Dia memang tidak terlalu menyulitkan gitu ya. Memang betul dia ini tuh tidak mengkuras habis. Sagittarius ini tuh memang nggak ngasih masalah yang sangat besar untuk dia. Tapi dia renungkan apa memang begini model relationship yang dia mau jalani untuk panjang ke depan sana gitu ya. Dia pertanyakan diri dia sendiri gitu. Nah, kemudian kayaknya mari tangkep dia, aku nggak mau kayak gini terus gitu ya. Jadi manjanya Sagittarius, serba butuhnya Sagittarius, ketergantungannya Sagittarius gitu ya. Kemudian itu tuh akhirnya bisa dia jadikan sebagai alasan yang kemudian bisa ya dia ambil keputusan dari perenungannya itu yang ini nggak bisa lagi kayak gini mainnya gitu ya, nggak bisa lagi. Mungkin dia memang tidak meninggalkan dalam artian senyata-nyatanya gitu ya, maksudnya kalau ini rumah tangga yang tak layangkan aja lah ini permintaan permohonan ke pengadilan untuk menggugurkan ikatan pernikahan ini, belum tentu juga seperti itu. Di sini tuh lebih kayak kejelasan bahwa dia tidak bisa lagi dijadikan Sagittarius sebagai induk semangnya Sagittarius gitu, karena dia pun ya sadar dia gitu ya bahwa Sagittarius ini tuh bolak-balik menunjukkan kebutuhannya Sagittarius ke dia gitu, dan dia sadar itu. Nah, jadi dia di sini tuh seperti ini yang kayak gini terus, aku disedot terus nih energinya sama Sagittarius. Ini nggak bisa selalu saja seperti itu gitu ya. Harus ada yang diputuskan ya, diputuskan aliran energi yang selama ini dia beri ke Sagittarius. Ada beberapa gitu, misalnya di sini tuh dia selama ini yang bertanggung jawab kepada situasi keuangan Sagittarius. Nah, di sini tuh dia bisa nggak usah lagi dikasih Sagittarius sebanyak yang biasa, atau bahkan ini kayak dihentikan aja tanggung jawabnya aku sebagai orang yang memberikan kecukupan secara finansial bagi Sagittarius misalnya, yang kayak gitu ya. Atau dia bisa kayak merasa dia dituntut untuk memahami, untuk mengerti Sagittarius gitu ya. Dulu dia bisa oke, terserah kamu lah kayak mau gimana di sana Sagittarius, aku tetap akan ada di sini gitu ya. Kamu mau akrobat di sana, kamu mau happy sama orang lain di sana, kamu mau nggak kerja, kamu mau menuntut gitu ya, dengan cara-cara Sagittarius tentu saja. Dulu aku mau, tapi saat ini tuh ini nggak bisa berkelanjutan, ini nggak bisa berkepanjangan gitu ya, karena ini toh nanti jatuhnya jadi tidak sehat gitu. Paling enggak tuh ya tidak sehat untuk dia juga kan gitu ya. Jadi kayak menjalani sebuah hubungan yang mungkin aja di matanya dia ini tidak ideal kalau begini model relationship-nya. Nah, begitu. Jadi mari tangkap, akan ada kesegaran, cara segar baru gitu ya. Akan ada cara segar baru yang nanti akan dimainkan ya pasangan sahnya Sagittarius ini. Nah, begitu ya. Di sana. Memang Sagittarius mari lihat lagi kayak dalam mode orang yang belum dewasa gitu ya. Ini masih seperti gaya remaja yang
menuntut keluar gitu ya. Sementara si pasangan sah ini nampaknya Mari dia merasa dia kok kayak terseret-seret nih gaya-gaya remajanya Sagittarius. Wah, aku nggak mau nih. Aku usianya udah berapa? Oh, aku punya kesadaran tuh sudah sedemikian dewasanya. Wah, ini nggak bisa nih. Kalau hanya untuk ngikut-ngikutin Sagittarius gitu ya. Jadi dia akan mengambil langkah untuk menata suasana baru antara dia dengan Sagittarius, yang dimana ini tuh bisa justru agak sulit ya diterima sama Sagittarius. Nah begitu, harapannya Sagittarius si pasangan sah ini tuh semakin banyak memberikan kepada dia, sementara kalau terlihat di sini hasil dari perenungan pasangan sah, justru dia mengambil keputusan ini tuh akan semakin sedikit sajalah dikasih ke Sagittarius. Nah begitu ya. Nah, namun orang ini tuh masih ada nih nanti, tidak hilang ya kebaikan hatinya dia untuk Sagittarius ini. Mari lihat tuh, ini tuh tidak hilang gitu. Hanya saja kemudian apa yang nanti dia berikan ke Sagittarius itu tuh sesuai dengan kebijaksanaannya dia pribadi, bukan lagi sesuai seturut butuhnya Sagittarius, maunya Sagittarius, inginnya Sagittarius. Nah kayak gitu. Kadang-kadang karena orang ini tuh mikir kayak ini makin dikasih banyak makin ngerasa kurang. Ya udah, secukupnya sajalah, terlepas dari apakah memang dia merasa cukup atau tidak. Tapi ya aku hanya mau akan kasih cuman sekian. Hanya mau beginilah model yang aku kasih sama Sagittarius. Kira-kiranya begitu ya. Nah, di situ nggak bisa lagi, soalnya sudah nggak cocok lagi untuk dia ya model-modelannya. Tapi memang dia tidak mau menyakiti lah. Sebenarnya dia tidak mau menyakiti. Hanya saja jika selama ini kebutuhan Sagittarius yang menjadi sempat ya beberapa kali menjadi keutamaan. Nah sekarang ya tetap dikasih tapi bukan lagi menjadi utama, bukan lagi menjadi terlalu prioritas, bukan lagi menjadi poros gitu ya. Kepentingan dia pribadi juga tuh harus dia lengkapi gitu ya. Nah dan ini kan orang dewasa ya modelnya, jadi ini kan orang dewasa yang mengajak Sagittarius untuk ikutan dewasa juga di sini. Nah begitu ya. Jadi kayak biasanya dia bisa menganggap kalau hidupnya Sagittarius itu 60% dia backup. Nah saat ini harus dikurangi, tidak bisa lagi 60% gitu ya. Dia hanya akan mengambil bagian 30%, 40% paling maksimal. 60%-nya lagi itu harus diusahakan sendiri oleh Sagittarius gitu. Jadi selama ini manjanya Sagittarius itu tuh dia timang-timang. Nah sekarang Sagittarius mau manja sama dia nggak mau timang-timang lagi. Ayo kamu menimang dirimu sendiri. Nah begitu modelnya ya. Dan ini tuh ya lagi-lagi bikin Sagittarius bisa kayak makin gak enak hati nih ngelihat si pasangan. Karena maunya Sagittarius ini tuh bukannya makin banyak, bukannya makin terjadi, tapi justru kok makin susut nih, makin surut nih kehadiran si pasangan dalam hidupnya dia gitu ya. Oke, dalam pembacaan ini hadir energi. Tapi walaupun begitu, ingat ya bahwa si pasangan ini tuh nggak akan culas sama Sagittarius, pasangan sahnya ini. Dia tuh nggak akan culas. Kayak gimana pun dia tetap ada rasa sayang, tetap masih ada cinta. Hanya saja rasa sayang dan rasa cinta ini tuh tidak lagi diekspresikan sesuai dengan kebutuhannya Sagittarius, keharusannya Sagittarius. Nah kayak gitu ya.
Masuk energi dari Taurus, masuk energi Pisces, Capricorn di sana, Sagittarius, Aquarius, Leo, Aries ada di situ, Virgo hadir di situ ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.